wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG Angkatan 1 dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Husna Mayasari, guru di Sekolah Menengah Atas Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti, Provinsi Jambi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran secara daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi Hukum Gravitasi Umum Newton. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon saran agar pembelajaran yang saya lakukan ke depan bisa lebih baik lagi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, terlebih dahulu kita baca doa. Untuk hari ini Ibu minta sama Yosua untuk memimpin doa. Ayo Yosua, bantu Ibu untuk pimpin doanya, Nak. Oke, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian pagi ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Hadiran dulu. Di sini di Zoom-nya sudah Ibu cek semuanya hadir. Hanya saja Ananda tetap harus mengisi absensi yang ada di classroom. Bagaimana, siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Nah, jika sudah siap, Ibu cek dulu ini. Cek jaringan ya. Suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Gambar yang Ibu share ini, coba Ibu share gambar ya. Apakah terlihat dengan jelas gambarnya ini? Jelas, Bu. Nah, jika jelas, ini apa tulisannya, Nak? Gravitasi. Oke, peta konsep gaya gravitasi. Berarti jelas ya. Stop dulu. Ibu sampaikan dulu aturan kita pembelajaran hari ini ya. Kameranya on. Jika nanti ada yang mau berpendapat, itu mute-nya boleh dibuka. Tapi jika tidak, tolong dimatikan ya, Nak, supaya kita lebih tertib. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Di classroom, di situ juga sudah Ibu share ajar. Nah, bahan ajar ini sudah kalian baca sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya, Ibu harap. Di sini ada pengantar materi yang sudah Ibu tulis. Jika kalian sudah baca, materi apa yang kita pelajari hari ini, Nak? Hukum Gravitasi umum Newton. Iya, benar sekali. Hukum gravitasi umum Newton. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada dua garis besar, di pengetahuan dan di keterampilan. Di pengetahuan di sini adalah yang pertama, satu, merumuskan hukum gravitasi umum Newton. Yang kedua, menganalisis besar gaya gravitasi yang dialami oleh suatu benda. Yang ketiga, menganalisis resultan gaya gravitasi benda. Nah, untuk keterampilannya ini menyajikan hasil pengamatan hukum gravitasi Newton. Nanti kalian menggunakan aplikasi simulasi PET, lalu kalian ambil hasil pengamatannya dan kalian sajikan. Oke. Nah,
sebelum masuk ke inti pembelajaran, di sini Ibu punya animasi untuk memotivasi kalian mempelajari materi hari ini. Coba disimak dulu video yang akan Ibu tampilkan ya. Nih. Oke. Nah, itu adalah video animasi yang Ibu sampaikan ini. Nah, menurut kalian, berdasarkan penayangan video ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Nah? Video menggambarkan pergerakan benda langit, yaitu bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Oke, bagus Lianda. Ya, memang benar di sini ada benda langit ya. Ini matahari, bumi, dan yang kecil warna putih itu ada juga adalah bulan. Terlihat bahwa bumi mengelilingi matahari sambil berputar pada porosnya. Begitu juga dengan bulan. Sebagai satelit bumi berputar mengikuti bumi dan berputar juga pada porosnya. Oke, nah dari ini dan yang disampaikan Lianda tadi, kira-kira apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Siap, Bu. Karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Oke, benar sekali Wira. Tepat. Karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Ini lebih jelasnya. Rotasi bumi terjadi disebabkan oleh adanya gaya gravitasi antara bumi dan matahari. Gravitasi matahari ini menarik bumi ke pusat matahari. Namun, gaya gravitasi bumi tetap mempertahankan posisi bumi, sehingga antaranya terjadi gaya sentrifugal yang membuat bumi terus berputar pada porosnya namun mengelilingi matahari agar tidak tertarik ke pusat gravitasi matahari atau tetap berada pada orbitnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Siap, tidak, Bu. Tidak ada ya? Oke, berarti nih Ibu ada materi prasyarat. Apa maksud materi prasyarat di sini? Maksudnya pengetahuan awal yang harus kalian punya sebelum masuk ke kegiatan inti. Ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2, dan hukum 3. Dan sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Oke, Ibu tes dulu ya. Untuk reviewnya Ibu ambil secara acak. Jadi nanti jika nama kalian Ibu panggil, tolong dijawab ya. Oke, untuk hukum 1 Newton coba Zisco. Nah, jelaskan. Siap, Bu. Nah. Ya. Jika resultan gaya pada benda 0, maka benda diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal. Sigma F sama dengan 0. Oke, benar sekali dan sudah lengkap sampai ke rumus ya. Bahwa sigma F sama dengan 0. Benda yang diam akan tetap diam. Jika bergerak, maka bergerak dengan kecepatan tetap. Lanjut ya. Ke hukum 2 Newton. Untuk hukum 2 Newton coba. Nah, Yosua, apa nak? Oke, Bu. Hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dihasilkan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau disimbolkan dengan sigma F sama dengan M kali A. Bagus juga Yosua, sama lengkap ya. Untuk hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A. Lanjut ya ke hukum 3 Newton. Untuk hukum 3 Newton coba Andina. Siap, Bu, izin menjawab. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berlawanan. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Oke, tepat. Dan juga sudah lengkap bahwa F aksi itu sama dengan min F reaksi. Gayanya sama namun arahnya berlawanan. Nah, karena ketiga dari perwakilan sudah bisa menjawab dengan tepat, berarti Ibu anggap kalian semua sudah
menguasai materi prasyarat atau masih ingat ya? Jadi kita bisa lanjut ke kegiatan inti kita. Nah, di kegiatan inti ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL, Nak? Problem Based Learning. Untuk fase pertama, kita masuk ke orientasi masalah. Di sini ada animasi. Oke, untuk mendukung animasi ini, nah sekarang coba ambil benda di sekitar kamu, Nak. Apa aja? Bisa kertas, bisa pensil, bisa pena, yang kira-kira tidak begitu berat ya. Ambil beban itu. Nah, kemudian nih Ibu ada tutup nih. Kamu lempar ke atas. Nah, lempar ke atas. Nah, apa yang terjadi itu? Jatuh. Jatuh. Nah, sama berarti dengan video yang Ibu sampaikan tadi ini ya. Sini. Nah, benda-benda yang ada di bumi ini tetap berada pada tempatnya, termasuk kita ya. Ketika kita duduk, ya tetap duduk. Nah, jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Namun jika benda dilempar vertikal ke atas, maka akan selalu berakhir jatuh ke bawah. Nah, beda halnya lagi di sini dengan luar angkasa. Mengapa benda-benda tersebut tidak melayang-layang ketika di luar angkasa? Nah, yang jadi permasalahannya ini. Benarkah adanya suatu gaya yang mempengaruhi benda tersebut sehingga kembali ke permukaan bumi? Jelaskan pendapatmu. Nah, di sini Ibu kasih waktu sekitar 3 menit ya untuk kalian berpikir sejenak. Kira-kira apa prediksi dari jawaban pertanyaan Ibu ini? Oke, hanya sebatas hipotesis sementara. Jadi Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Pikirkan terlebih dahulu. Oke, silakan dipikirkan. Sudah ada, Nak, kira-kira hipotesisnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, jika sudah, nanti hipotesis yang kalian dapatkan tuangkan ke dalam prediksi jawaban. Nanti di sini juga ada di dalam LKPD. Namun, mungkin prediksi kalian itu kan berbeda-beda ya. Nah, jadi nanti diskusikan dulu secara kelompok, ambil hasil diskusi baru masukkan ke dalam LKPD. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini kalian kerjakan secara kelompok. Nah, di sini kita jumlahnya 12, Ibu bagi jadi 3 kelompok. Di mana kelompok A itu Yosua, Lianda, Fatli, Ciara. Kelompok B Wira, Iren, Salma, Zisco. Kelompok C Fadil, Andin, Afifa, Jihan. LKPD-nya nama kelompoknya A, B atau C, anggotanya kelas, kemudian baca petunjuk LKPD, kemudian tujuan pembelajaran, materinya seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, orientasi masalah sama nih. Lanjut di mengorganisasi. Untuk mengorganisasi ini prediksi jawaban yang sudah kalian diskusikan ya, sudah diskusi kelompok, masukkan di sini. Nah, lanjut di sini. Membimbing penyelidikan. Nah, di sini tadi aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi PET. Jadi klik aplikasi ini. Ketika diklik, maka munculnya seperti ini. Oke. Nah, ketika muncul ini, kalian klik yang scientific notasi karena jika menggunakan desimal terlalu panjang nanti komanya. Nah, maka scientific notasi. Nah, kemudian kalian bisa mengatur masa 1 dan masa 2-nya dengan cara klik tombol yang masa 1 ya, klik tombol yang biru. Jika mau memperbesar, memperkecil, klik ke kiri. Nah, untuk yang masa 2 sama, tombol merah, klik ke kanan untuk memperbesar, klik ke kiri untuk memperkecil.
Untuk jarak antara benda, itu yang kalian atur, yang kalian geser-geser, ini orang atau bendanya ya, geser. Bisa benda yang kecil yang kalian geser, atau benda yang agak lebih besarnya yang kalian geser. Menghitung jaraknya dimulai dari titik pusat masing-masing benda. Karena pusatnya di sini, ini anggaplah di angka 2, yang dianggap ada di angka 7, maka jarak antara M1 dan M2 itu adalah dari 2 ke 7. Berapa itu, Nak? 5 meter ya. Ini dalam Oh, meter ya. meter ya, 5 meter. Meter ya. Berarti jaraknya adalah 5 Meter. meter. Nah, kita buka LKPD-nya juga. Nah, ini LKPD-nya tadi ya. Nah, apa yang diminta di LKPD? Ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan yang ini ya. Yang pertama, menentukan hubungan massa terhadap gaya gravitasi. Nah, jaraknya tadi itu kan 5. Nah, sekarang kalian ubah jadi 7 meter, di mana jaraknya tetap ya. Untuk massa 1 ini dan massa 2 yang ini. Nah, berapa gaya gravitasinya? Nah, gaya gravitasinya itu yang ini, yang kalian ambil, yang kalian tulis nanti. Misal kalau ini massanya massa 1 100, massa 2 130, R-nya 5, maka gaya gravitasinya adalah ini. Jadi kalian tulis di LKPD-nya nanti 3,34 dikali 10 pangkat min 8 Newton. Oke? Nah, untuk yang kotak di bawahnya itu jaraknya yang kalian ubah. Tapi masanya konstan, tidak ubah-ubah. Tadi kan ada 2, ada yang membentuk sudut. Nah, kalian juga buka satu aplikasi lagi, yaitu aplikasi sumber belajar yang ini ya. Nah, di sini juga belajarnya nih. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah materi yang akan dipelajari di gravitasi Newton. Namun hari ini kita hanya fokus pada gaya gravitasi. Jadi klik di gaya gravitasinya, akan muncul seperti ini. Nah, klik di bagian animasi. Di sini kalian akan terlihat. Nah, ada 2 benda saling tarik-menarik dengan gaya, dengan jarak R, maka inilah yang disebut gaya gravitasi. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, untuk melihat pembahasannya tinggal kalian klik yang di sininya. Begitu juga dengan soal yang kedua. Klik yang di sini. Oke? Oke, Bu. Nah, sampai di sini, apa ada pertanyaan, Nak, terkait LKPD-nya? Siap, tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Nah, jika tidak, maka Ibu akan mengkelompokkan kalian sesuai dengan kelompok tadi dalam break room. Jangan lupa scientific notation-nya. Masa satunya berapa? Masa satunya Yang soal nomor 20. 20. Masa 2-nya 15. Belum. Ini 20. Yang masa 2-nya 15. 15. 15. Jaraknya berapa? 7 meter. 7. Begini. Segini kan? 4,09 kali 10 pangkat 10. Tadi dicatat ya, Pat? Tabel keduanya, Sal, yang nomor satunya 2 kali 10 pangkat min 9 Newton. 2 kali 10 pangkat min 9 ya? Iya, terus yang tabel keduanya tuh 1,39 kali 10 pangkat min 9 Newton. Yang terakhir 1,02 kali 10 pangkat min 9 Newton. Nah, kesimpulan satunya tolong dong Jisko, kesimpulan 2-nya apa? Dari Si Wira. Coba tulis 2 dikali berapa hasilnya? 10 pangkat? 10 min 9. Bintang min 9 kayak gitu aja. Nak.
Oh, Oh iya, dah. Banyaknya nolnya. Ya, nah, kan ada Oke. tandanya. Oke, lanjut. gitu. 1 koma 9. Kali 9 10 4 kali 10 9. 9. 1 koma 2 2 kali 10 pakai min 9. Oke. Terus lanjutkan sampai di kesimpulannya, nah, yuk. Jadi semakin kecil ya. Kecil. Kecil ya. Oke. Oke, semuanya sudah balik ya ke menu utama ya. Sudah, Bu. Ya. Nah, tadi Ibu lihat sudah selesai semua sampai di menjawab yang ada di LKPD ini. Nah, nggak ada masalah kan cara menjawabnya? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, yang ini sudah dibaca juga yang aplikasi sumber belajarnya? Udah tadi, Bu. Sekilas sih. Nah, jika sudah, maka kita lanjut ke di sini. Menyajikan hasil karya. Untuk menyajikan hasil karya, di sini kalian berpacu atau melihat dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, tadi kan sudah ada kesimpulan 1, kesimpulan 2. Nah, berdasarkan kedua kesimpulan tersebut, maka nih, rumuskanlah hukum Newton tentang gaya gravitasi. Nah, jadi secara matematiknya bisa kalian tuliskan. Lalu di sini ada satu soal hitungan. Dan tak lupa menjawab masalah ini. Pemecahan masalah ini kalian jawab juga. Oke? Sampai di penjelasan yang ini untuk breakout kedua, ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak. Enggak, Bu. Enggak ya? Nah, kalau tidak, ini Ibu masukkan lagi kembali kalian dalam breakout diskusi. Ini di kelompok 3 ya? ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. coba dijawab berdasarkan kesimpulan yang sudah kalian jawab ambil tadi. Ya. Rumuskan hukum Newton tentang gaya gravitasi. Jadi, Tidak sih, gaya gravitasi dipengaruhi oh oleh ya, gaya gravitasi dipengaruhi Dipengaruhi oleh massa oleh massa dan jarak benda. dan jarak benda. Semakin besar massa, Semakin besar massa, Besar gaya gravitasi. maka maka semakin besar Makin besar gaya gravitasi. besar massa, maka semakin Besar gaya gravitasi. ya. dan Semakin besar jarak, besar jaraknya, Semakin besar jarak kuadrat jarak kuadrat benda maka gaya gravitasi semakin kecil. Tidak? ya, Nah, untuk rumusan ini itu yang M1 M2 per R kuadrat tuh. Berbanding lurus dengan kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Sudah. Dengan kedua massa benda Oke. dan berbanding terbalik dengan kuadrat Ya. jarak kedua benda tersebut. Dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Oke. Persamaan matematisnya F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi
Apa? Jadi kan Astronot Astronot melayang-layang di angkasa melayang di angkasa karena gaya gravitasi di luar angkasa sangat kecil. gaya gravitasi di luar angkasa sangat kecil. Nah, sekarang kita diskusikan, bahas bersama-sama jawaban LKPD yang sudah kalian jawab. Nah, untuk pembahasannya, ini kita langsung saja ya, tanya jawab saja. Jadi jika ada perbedaan dengan kelompok lain, jawabannya bisa memberikan pendapatnya setelah temannya berbicara, oke? Di sini tadi sudah kalian cari ya di sini nilainya. Untuk nilainya Ibu rasa sama, jadi tidak perlu kita bahas satu persatu. Nah, di kesimpulan sementara 1, semakin besar massa benda, maka semakin besar gaya gravitasinya, Bu. wah, bagus Iren, langsung menjawab sebelum Ibu bilang semakinnya. Oke, semakin besar gaya gravitasinya. Nah, lanjutkan lagi ini, Iren, karena sudah jawab yang ini. Untuk kesimpulan sementara yang kedua, semakin besar jaraknya, maka semakin Kebalikan soal sebelumnya, Bu, semakin kecil gaya gravitasinya. Oke, semakin kecil gaya gravitasinya. Nah, untuk kelompok yang lain sama ini. Hasil kesimpulannya bahwa yang di atas semakin besar, yang jarak semakin kecil, itu sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Nah, jadi berdasarkan kesimpulan 1 dan 2, rumus hukum Newton itu apa, Nak? Siap, Bu. Yang pertama itu gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa benda, dan gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Jika secara matematis dirumuskan dengan F sama dengan G dikali M1, M2 per R kuadrat. Oke, makasih Fadli, sudah lengkap. Kelompok lain, apakah sama tuh jawabannya dengan yang sudah Fadli ucapkan tadi? Intinya sama, Bu. Iya, Bu. Intinya sama, Bu. Oke, intinya sama ya. Kalau sama kita lanjut ke soal nomor 2. Bu, izin mempresentasikan kelompok 2, Bu. Oke, bentar Ibu stop dulu ya. Coba presentasikan. Nah, silakan Salma. Bentar, Bu. Oke. Dari kelompok 2, jawabannya diketahui dari FAB-nya kita dapat 2G dan FAC dapat 4G. Jadi FA-nya dengan rumus akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 FAB kali FAC cos theta. Jadi hasilnya 5,73 G Newton, Bu. Kelompok A beda, Bu. Kelompok A Izin beda. presentasi, Bu. Nah, bedanya di mana? Coba kita lihat. A kami dapat FAB-nya 2G Newton, FAC-nya 4G Newton, FA kami dapat dari akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 FAB kali FAC cos theta. Kami dapat FA-nya 38,22 kali 10 pangkat min 11 Newton. Kami masukin nilai G-nya, Bu. Oke, makasih Lianda. Lianda kelompok A ya? Iya, Bu. Ya, kelompok A sudah menyampaikan, kelompok B sudah menyampaikan. Nah, kelompok C bagaimana jawabannya ini? Sama, Bu, seperti kelompok A. Kami memasukkan nilai G-nya ke dalam perhitungan, hasilnya 38,23 dikali 10 pangkat min 11 Newton. Maka hasilnya bisa kalian tuliskan dalam G, masih ada konstanta G-nya, dan bisa juga kalian ambil langsung secara nilainya. Tadi seperti yang kata kelompok A dan C ya, sekitar 38,23 kali 10 pangkat min 11. Itu enggak masalah ya, Nak ya. Hanya beda di nilai, tapi konsepnya
sudah kalian pahami, oke? Sudah Ibu buatkan dalam satu PPT supaya kita terlihat bedanya untuk evaluasi permasalahan. Di kelompok A menuliskan bahwa adanya gaya gravitasi yang bekerja itu jauh lebih besar dibandingkan gaya gravitasi benda dengan benda lainnya. Untuk kelompok C sama, adanya gaya gravitasi yang bekerja. Untuk kelompok B juga sama, tadi kelompok C ya, maaf. Kelompok B juga sama, ada gaya gravitasi yang bekerja. Intinya, kenapa benda bisa jatuh, berada pada tempatnya, dan jika bergerak itu vertikal ke atas akan berakhir jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi yang bekerja. Di sini sudah dilengkapi oleh kelompok A bahwa gaya yang bekerja pada benda-benda terhadap bumi itu lebih besar dibandingkan benda dengan benda. Nah, yang kedua, kenapa astronot melayang? Di sini karena gaya gravitasi di luar angkasa sangat kecil, kata kelompok A. Kelompok B pun sangat kecil. Kelompok C pun sangat kecil. Berarti jawabannya sama. Ya, memang karena di luar angkasa itu masih ada gaya gravitasinya, hanya saja sangat kecil. Makanya bobot kita terasa lebih ringan dan bisa melayang lah. Yang oke, di sini Ibu jelaskan sedikit ya materinya. Nih, bahwa hukum umum gravitasi Newton itu adalah gaya gravitasi antara dua buah benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Nih, bisa dituliskan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Anggaplah ini terserah benda satu, benda dua mempunyai gaya yang saling tarik-menarik atau aksi reaksi. Oke, nah tadi kita hanya berbicara G. Apa sih G itu? G adalah konstanta gravitasi yang nilainya 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini diperoleh dari percobaan yang dilakukan oleh penemu terdahulu yang bernama Robert Cavendish. Dia merancang suatu benda yang dia sebut dengan neraca Cavendish. Ini bentuk neraca Cavendish-nya. Oke. Nah, tadi baru rumus gravitasi secara umum. Jika dia bendanya lebih dari satu, dia membentuk sudut, maka rumusnya seperti ini. Kembali ke rumusan resultan vektor. Di sini ada resultan vektor 1 terhadap 3 dan 1 terhadap 2. Jadi kita jumlahkan F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 cos theta diakarkan. Oke, nah ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lihat di sini ada orang yang melayang-layang ketika dia berada di ketinggian tertentu. Ini di luar angkasa dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kita pun duduk di sini itu termasuk aplikasi dari gaya gravitasi. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Siap tidak, Bu? Tidak, Bu. Tidak ya, jelas. Nah, karena sudah jelas, tadi sudah Ibu beri penjelasan singkat. Nah, sekarang gantian. Nah, siapa yang mau menyimpulkan poin-poin penting pembelajaran kita hari ini? Siap, izin menjawab, Bu. Oke, Jihan. Jadi, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Atau F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi, jika benda berada di pegunungan dengan di dataran, gaya gravitasinya berbeda karena jarak ke pusat buminya semakin jauh. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang mau menyimpulkan? Siap, Bu. Izin menambahkan. Resultan vektor gaya gravitasi yang membentuk sudut, rumusnya adalah F sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 kali F2 cos theta. Oke, sudah dilengkapi sama Aira, Istiara. Nah, jadi poin-poin kita tadi sudah selesai.
Nah, Ibu amati untuk pembelajaran hari ini, mulai dari awal sampai dengan penutup, menuliskan LKPD dalam breakout room, memberikan sanggahan, itu sudah semuanya baik. Semua kelompok hari ini bekerja sangat baik, sudah mulai aktif ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, semoga kalian bisa lebih baik lagi dan lebih aktif lagi. Nah, sama seperti pembelajaran sebelumnya, Ibu ada tes formatif. Oke. Kembali buka ujian classroom-nya. Di situ nanti ada ujian formatif. Nah, silakan dikerjakan ujian formatifnya sama Afifah. Tadi Ibu lihat jawabannya benar. Coba jawab Afifah. Untuk nomor 1 dan 2. Untuk soal nomor 1, sesuai dari hasil LKPD yang sudah dibahas, jawabannya 2 dan 4. Alasannya semakin besar gaya gravitasi jika masanya besar dan jaraknya kecil. Untuk nomor 2, sesuai penjelasan di pemecahan masalah yang tadi sudah Ibu sampaikan, benda di sekitar tidak saling tarik-menarik karena gaya gravitasi benda terhadap pusat bumi jauh lebih besar dibandingkan dengan benda lainnya, Bu. Jika masanya besar, maka gravitasinya besar. Begitu juga jika kuadratnya besar, maka gaya gravitasinya semakin kecil, atau kebalikan, semakin kecil kuadrat jarak, gaya gravitasinya semakin besar. Oke. Untuk soal nomor 2 itu, menurut hukum gravitasi Newton, itu jawaban yang benar adalah yang A. Gaya gravitasi benda terhadap pusat bumi jauh lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar benda. Dan 4, coba Iren, karena di sini Ibu lihat jawaban Iren sudah benar. Coba nak, nomor 3 dan nomor 4. Nah, untuk soal nomor 3, Bu, Iren gambarkan seperti ini dulu supaya lebih mudah pengerjaan soalnya. Nah, dari gambar ini didapatkanlah persamaan F32 kurang F31 sama dengan 0. F32 sama dengan F31. Kemudian gunakanlah rumus persamaan hukum gaya gravitasi sehingga didapatkan hasil 4M per D kurang S kuadrat sama dengan M per X kuadrat. 4X kuadrat sama dengan D kurang X kuadrat. 2X sama dengan D kurang X. 3X sama dengan D. Maka didapatkanlah hasil akhir X sama dengan sepertiga D. Selanjutnya untuk soal nomor 4, gunakan rumus gaya gravitasi yang membentuk sudut B-nya. Dan menurut hasil perhitungan Iren masing-masing bernilai G. Kemudian masukkan rumus resultan vektor FC sama dengan akar FCA kuadrat tambah FCB kuadrat tambah 2 FCA FCB kali cos theta, sehingga didapatkan hasil akhir akar 3G kuadrat atau sama dengan G akar 3 Newton. Sekian penjelasannya, Bu. Terima kasih. Ada mulai dari awal sampai sekarang penutup. Apakah masih ada yang kurang jelas? Tidak, Sudah Bu. jelas, Nak? Tidak, Bu. Oke, jika sudah jelas, maka kita bisa tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Lalu sekarang tutup lagi. Ibu minta tolong lagi kepada Yosua, balik lagi ke Yosua untuk pimpin doa kembali, Nak. Oke, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran yang telah kita terima dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Bu. Oke, terima kasih kepada anak-anak untuk pembelajaran hari ininya. Resmi Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.